Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Amma ba'du. Oke, sahabat-sahabat, sedulur-sedulur MP Channel Raden Beling, alhamdulillah, kali ini kita berada di salah satu tempat antara gunung dengan gunung. Tinggal dodo ini ya, gunung sampai gunung. Nah, di sebelah utara itu terdapat Gunung Penanggungan, dan di sebelah selatan ini insya Allah Gunung Welirang. Insya Allah Gunung Welirang. Dan kita berada di Desa Duyung, Kecamatan Trawas. Kita ini berada di Desa Duyung, Kecamatan Trawas. Oke, sahabat-sahabat dan juga pemirsa MP Channel Raden Beling, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengisahkan salah satu sahabatnya Nabi, yang insya Allah kami akan bercerita atau mengisahkan sedikit daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi Anas bin Malik ini adalah salah satu sahabatnya Kanjeng Nabi yang paling banyak mendampingi Rasulullah. Kenapa kok beliau dekat dengan Rasulullah dan sering sekali dengan Rasulullah? Karena sejak kecil, sejak usia 10 tahun, Anas bin Malik ini sudah dipasrahkan oleh ibunya, yaitu Ummu Sulaim, untuk menjadi pelayannya Rasulullah. Jadi waktu itu ketika pada tahun, kalau nggak salah 622 Masehi, kalau hijriahnya itu mungkin piro ya, nggak roh. Ya pokoknya sekitar tahun segitulah, wis tahun 622 Masehi. Ketika itu Rasulullah insya Allah berusia kurang lebih 50 tahun. 50 tahun lebih lah, 50 tahun lah, sekitar 50 tahun. Dan Anas bin Malik waktu itu masih berusia 10 tahun. Jadi ketika Rasulullah dari Makkah menuju Madinah, Anas bin Malik ini, ibunya Ummu Sulaim ini mendatangi Rasulullah, menyambut kedatangan Rasulullah. Dan ketika sudah di hadapan Rasulullah, Ummu Sulaim mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, selamat datang di kota Madinah. Kami dari golongan Ansor, perempuan, tidak bisa memberikan hadiah apa-apa, khususnya saya sendiri. Cuma saya hanya bisa menghadiahkan datang panjenengan, yaitu saya pasrahkan anak saya ini yang bernama Anas. Saya pasrahkan kepada panjenengan untuk menjadi pelayan panjenengan." Jadi Anas bin Malik ketika usia 10 tahun itu dipasrahkan kepada Rasulullah untuk dijadikan pelayannya. Jadi pelayannya. Akhirnya sejak saat itu Anas bin Malik mengikuti Rasulullah. Sejak saat itu Anas bin Malik menjadi pelayannya Rasulullah sejak usia 10 tahun. Dan ketika Anas bin Malik menjadi pelayannya Rasulullah, Anas bin Malik ini tidak menyia-nyiakan waktunya. Tidak menyia-nyiakan waktunya untuk menyerap atau belajar kepada Rasulullah langsung. Oleh karena itu, Anas bin Malik ini adalah salah satu sahabatnya Rasulullah yang paling banyak, nomor 3, mencatat
hadis-hadisnya Rasulullah. Nah, mungkin kalian para pemirsa MB Channel Raden Beling mungkin sudah mendengar atau sudah mengetahui bahwasanya yang paling banyak mencatat hadis-hadisnya Rasulullah itu adalah Abu Hurairah. Yang kedua itu Abdullah bin siapa itu saya lupa. Dan yang ketiga itu adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik ini mencatat hadisnya Rasulullah kalau nggak salah kurang lebih 2286 hadis. Jadi Anas bin Malik ini mencatat hadisnya Rasulullah, diwarisi oleh Rasulullah hadis. Nah, ini itu kurang lebih 2286 hadis. Dan beliau hafal, dicatat lagi. Nah, lah aku sampai pengen biro. Si Jega. Insya Allah ini adalah Anas bin Malik. Dengan kedekatannya beliau kepada Rasulullah, dia tidak menyia-nyiakan waktunya, tidak menyia-nyiakan kesempatannya untuk menyerap ilmunya Rasulullah, untuk memperoleh ilmu dari Rasulullah. Nah, ini adalah Anas bin Malik. Di samping itu juga Anas bin Malik ini adalah termasuk salah satu sahabatnya Rasulullah yang meninggalnya terakhir. Salah satu sahabat yang meninggalnya terakhir. Setelah itu sahabat Rasulullah sudah nggak ada. Jadi sahabatnya Rasulullah kan banyak sekali, tapi yang mati di akhir, maksudnya itu sudah berubah zaman atau sudah berganti khulafa, berganti pemimpin, berganti khalifah. Itu sudah banyak sekali. Nah, ini. Dan juga Anas bin Malik ini setelah sepeninggal Rasulullah, beliau ini ikut andil dalam perang penakluk. Perang penakluk apa itu saya lupa itu. Nah, ini jadi wis banyak sekali problem-problem yang terjadi ketika Rasulullah SAW itu wafat. Nah, dan Anas bin Malik ikut andil untuk memperjuangkan itu dengan tujuan pingin menyatukan akidah, pingin memperkuat Islam, supaya Islam itu tidak pecah, supaya Islam itu tidak korat-karit. Nah, mungkin kalian sudah mendengar ketika zamannya Muawiyah itu yang terjadi perang saudara, royoan pemimpin, royoan jadi yang di depan, akhirnya ribut. Tapi Anas bin Malik tidak menginginkan seperti itu. Beliau menginginkan Islam tetap satu. Islam tetap satu. Itu sahabat-sahabat MB Channel Raden Beling. Jadi Anas bin Malik ini adalah Masya Allah sahabatnya Rasulullah yang paling dekat dengan Rasulullah, karena beliau menjadi pelayannya Rasulullah sejak kecil. Dan beliau mengikuti Rasulullah selama 10 tahun. Jadi mulai tahun mulai tahun 622 sampai 632. Nah, 632 itu insya Allah Rasulullah SAW itu sudah wafat. Jadi beliau ikut Rasulullah selama 10 tahun. Nah, 10 tahun ini dimanfaatkan oleh beliau untuk menyerap ilmunya Rasulullah SAW. Nah, ini sahabat-sahabat. Jadi mari kita gunakan kesempatan kita. Mari gunakan waktu luang kita ini ketika hidup di dunia ini, gunakan sebaik mungkin. Manfaatkan sisa-sisa hidup kita ini dengan melakukan amal ma'ruf, dengan melakukan kebaikan. Buang kejelekan-kejelekan pada diri kita. Hilangkan rasa suudzon kita kepada orang lain, hilangkan rasa yang aneh-aneh lah, rasa yang jelek-jelek, maksiat itu mari kita hilangkan. Mari kita kuatkan akidah kita, mari kita manfaatkan sisa hidup kita dengan sebaik mungkin, dan semoga kita semua senantiasa diridhoi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabatku yang sangat saya cintai, jadi Anas bin Malik ini adalah putra daripada Malik bin Nadhr,
dengan seorang ibu, Ummu Sulaim. Beliau Anas bin Malik ini berasal dari Bani Najjar. Yang berada di Madinah. Beliau menjadi pelayan Rasulullah selama 10 tahun, sejak 622 sampai 632 Hijriah, dan beliau mencatat hadisnya Rasulullah sebanyak 2286 hadis, baik dari ucapan Rasulullah maupun tingkah laku Rasulullah. Bahkan Anas bin Malik ini pernah diajari oleh Rasulullah dengan tindakan. Seperti contoh ketika makan. Jadi ketika makan, Anas bin Malik diingatkan oleh Rasulullah, wahai Unais. Nah, ini yang paling penting. Jadi Anas bin Malik itu punya panggilan khusus dari Rasulullah. Rasulullah ketika memanggil Anas bin Malik itu dengan sebutan Unais. Nah, wahai Unais, anakku. Nah, ketika sampean makan, berdoalah dulu supaya apa yang kamu makan membawa keberkahan. Dan makanlah yang berada di depanmu dulu. Jangan ambil kono kayak makan durian. Nah, itu kata Rasulullah. Jadi ketika kita makan, berdoa terlebih dahulu supaya mendapatkan keberkahan, dan ketika makan, ambil yang berada di depan kita dulu. Ojo ngeroyok ngene, kok gak tau mangan. Nah, tapi gak apa-apa. Ya jenenge manusiawi ya. Pemane pas buancaan ngono iku, waduh wis barikan ngono kuwi. Wis grotok sampai gedang itu sok dadi bubur. Iya, cemet kabeh. Keroyokan. Nah, itu sahabat-sahabat, itu termasuk salah satu hadisnya Rasulullah yang berasal dari tingkah lakunya atau perbuatannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi seperti itu para sahabat-sahabatku yang sangat saya banggakan. Mudah-mudahan dari kisah Anas bin Malik ini kita benar-benar bisa memanfaatkan waktu kita benar-benar bisa memanfaatkan sisa-sisa waktu hidup kita di dunia ini, melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhoi Allah, melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat dicintai, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW sesuai hadisnya Rasulullah itu ya. Siapa yang cinta dengan Rasulullah, siapa cinta dengan saya, maka dia bersama saya di surga, katanya Rasulullah. Jadi perbanyak sholawat, perbanyak zikir. Cintai sholawat, cintai zikir. Insya Allah kita semua mendapatkan keberkahan hidup. Insya Allah kita mendapatkan syafaat Rasulullah, dan insya Allah kita semua bisa masuk surga bersama Rasulullah SAW. Sahabat-sahabatku yang sangat saya cintai, demikian yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dari cerita tersebut, dan semoga kita semua benar-benar diridhoi oleh Allah, dan bersama-sama Anas bin Malik, bersama-sama dengan sahabat-sahabat yang lain, ulama-ulama, syahidin-syahidin, dan juga Rasulullah, kita bersama-sama di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.